Cara bijak Stoikisme menghadapi orang manipulatif. Dalam filsafat Stoikisme, kita diajarkan untuk mengendalikan apa yang ada dalam kuasa kita, dan menerima dengan lapang apa yang berada di luar kendali. Ketika kita berhadapan dengan orang manipulatif, prinsip ini menjadi landasan utama untuk merespons dengan bijak. Orang manipulatif sering berusaha mengendalikan perasaan dan tindakan kita dengan tipu daya dan permainan emosional. Namun, Stoikisme mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh menyerahkan kendali atas pikiran dan reaksi kita kepada orang lain. Kekuatan sejati ada pada bagaimana kita memilih merespons, bukan pada apa yang mereka lakukan. Pertama, kenali bahwa manipulasi adalah tindakan eksternal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak dapat mengubah orang tersebut, juga tidak boleh membiarkan perbuatan mereka merusak ketenangan batin kita. Seorang Stoik memandang bahwa hanya pikiran dan sikap kita yang berada dalam kendali, bukan orang lain. Kedua, gunakan akal sehat dan pemikiran kritis untuk melihat situasi dengan jernih. Jangan terbawa oleh emosi seperti marah, takut, atau frustasi yang biasanya dipancing oleh manipulasi. Dengan pikiran yang tenang dan jernih, kita bisa membedakan mana fakta, mana distorsi, dan mengambil langkah yang tepat tanpa terburu-buru. Ketiga, tanamkan kebajikan kesabaran dan keteguhan hati. Jangan terburu-buru bereaksi atau membalas dengan cara yang sama. Sebaliknya, tahan dorongan emosi negatif dan jaga sikap seimbang. Keteguhan ini menjaga kita agar tidak jatuh ke dalam perangkap manipulasi dan mempertahankan kehormatan diri. Keempat, jaga batasan yang jelas. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi pasif atau tunduk, tetapi untuk bertindak dengan bijaksana. Berani mengatakan tidak pada hal-hal yang mengganggu keseimbangan batin dan tidak membiarkan orang lain mengatur kita. Ini adalah bentuk pengendalian diri yang paling nyata. Terakhir, ingatlah prinsip utama Stoikisme. Hidup yang baik adalah hidup sesuai dengan alam dan kebajikan. Memaafkan dan melepaskan dendam terhadap orang manipulatif bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan batin yang sejati. Dengan membebaskan diri dari beban emosi negatif, kita menjaga kebebasan jiwa dan kedamaian pikiran. Dalam menghadapi orang manipulatif, jadilah seperti batu karang yang teguh di tengah ombak. Biarkan ombak itu datang dan pergi, tetapi kamu tetap berdiri dengan kokoh, tak tergoyahkan oleh badai permainan mereka. Dengan demikian, kita menjalani hidup penuh kebajikan, damai, dan bebas dari belenggu pengaruh negatif. Memahami manipulasi. Dalam kehidupan kita, tidak jarang kita dihadapkan pada orang-orang yang mencoba mengendalikan pikiran, perasaan, atau tindakan kita demi keuntungan mereka sendiri. Fenomena ini kita kenal sebagai manipulasi. Memahami manipulasi secara mendalam adalah langkah pertama yang penting sebelum kita belajar bagaimana menghadapi dan mengelolanya dengan bijak. Apa itu manipulasi? Manipulasi adalah tindakan mempengaruhi seseorang dengan cara yang tidak jujur atau tersembunyi, untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Orang manipulatif seringkali menggunakan trik psikologis, retorika halus, dan permainan emosi yang membuat kita sulit mengenali niat sebenarnya. Mereka memanfaatkan kelemahan, kepercayaan, atau empati kita untuk membelokkan pikiran dan memaksakan kehendak mereka. Manipulasi tidak selalu jelas, kadang sangat halus, sehingga korban manipulasi bisa saja tidak sadar sedang dikendalikan. Ciri-ciri orang manipulatif. Memahami tanda-tanda manipulasi adalah kunci untuk melindungi diri. Beberapa ciri umum orang manipulatif antara lain. 1. Menggunakan rasa bersalah sebagai alat. Mereka membuat kita merasa seolah-olah kita bertanggung jawab atas kebahagiaan atau kesedihan mereka, padahal sebenarnya tidak. 2. Memutabilikeren fakta. Mereka mampu membuat pernyataan yang membingungkan, seolah kebenaran ada di pihak mereka dan kita yang salah. 3. Bermain sebagai korban. Ketika ditegur, mereka cenderung mengalihkan perhatian dengan berpura-pura menjadi korban agar kita merasa kasihan dan mengalah. 4. Memancing emosi negatif. Mereka sengaja membangkitkan kemarahan, rasa takut, atau kekhawatiran agar kita bereaksi tanpa berpikir jernih. 5. Mengisolasi korban. Dengan cara halus, mereka membuat kita merasa tidak didukung orang lain, sehingga lebih bergantung pada mereka. Dampak manipulasi terhadap kita. Ketika kita terjebak dalam manipulasi, dampaknya bisa sangat merugikan.
baik secara psikologis maupun emosional. Kita bisa merasakan kebingungan dan keraguan atas keputusan sendiri, hilangnya rasa percaya diri, kelelahan mental dan stres, rasa bersalah yang berlebihan, kesulitan menjaga hubungan yang sehat dan harmonis. Dampak ini tidak hanya mengganggu kesejahteraan kita, tetapi juga merusak kualitas hidup secara keseluruhan. Perspektif Stoikisme dalam memahami manipulasi. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat dunia dengan jernih dan menerima kenyataan apa adanya, termasuk kenyataan bahwa di luar sana ada orang-orang yang mungkin berusaha memanipulasi kita. Tapi hal itu tidak berarti kita harus menjadi korban. Kunci utama dalam Stoikisme adalah memahami dikotomi kendali, yaitu membedakan antara hal-hal yang berada dalam kendali kita dan yang tidak. Perilaku orang lain, termasuk orang manipulatif, adalah hal di luar kendali kita. Namun sikap dan reaksi kita adalah hal yang sepenuhnya ada dalam kendali kita. Dengan kesadaran ini, kita mulai membangun benteng batin yang kokoh, sehingga manipulasi tidak lagi bisa menggoyahkan kedamaian dan kebijaksanaan kita. Apakah selama ini kita pernah merasa bingung, bersalah, atau kehilangan kendali setelah berinteraksi dengan seseorang? Bisa jadi, itu adalah tanda bahwa kita sedang dipengaruhi oleh manipulasi. Saatnya kita membuka mata dan belajar bagaimana menghadapinya dengan kepala dingin dan hati yang kuat. Memahami manipulasi adalah fondasi agar kita tidak terperangkap dalam permainan orang lain. Dalam bagian selanjutnya, kita akan mendalami prinsip-prinsip Stoikisme yang membantu kita tetap tenang dan kuat saat menghadapi manipulasi, serta strategi praktis yang dapat kita gunakan setiap hari. Prinsip Stoikisme untuk menghadapi manipulasi. Setelah kita memahami apa itu manipulasi dan bagaimana dampaknya terhadap kita, kini saatnya kita memasuki inti filosofi yang dapat membantu kita tetap teguh menghadapi orang manipulatif, yaitu Stoikisme. Stoikisme bukan hanya filosofi kuno yang terpatri di buku-buku, melainkan panduan praktis untuk menjalani hidup dengan bijak, tenang, dan penuh kendali. Dalam konteks menghadapi manipulasi, Stoikisme menawarkan prinsip-prinsip yang sangat relevan dan membebaskan. 1. Dikotomi kendali, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Prinsip paling dasar dalam Stoikisme adalah dikotomi kendali, membedakan secara jelas antara hal-hal yang berada dalam kendali kita dan hal-hal yang tidak. Hal yang kita kendalikan, pikiran kita, sikap kita, reaksi kita, nilai-nilai kita. Hal yang tidak kita kendalikan, perilaku orang lain, opini mereka, hasil luar, dan peristiwa di luar diri kita. Orang manipulatif berusaha mengendalikan pikiran dan perasaan kita, tetapi menurut Stoikisme, mereka hanya berkuasa atas hal-hal yang bukan milik mereka, yaitu pikiran kita, jika kita membiarkannya. Maka dari itu, kita perlu melatih diri untuk tidak menyerahkan kendali atas pikiran dan emosi kita pada orang lain. Kita memilih untuk tetap tenang, fokus pada nilai dan kebajikan, serta tidak membiarkan manipulasi menguasai batin kita. 2. Atarasia, mencapai ketentraman batin. Stoikisme mengajarkan pentingnya mencapai atarasia, yaitu keadaan batin yang tenang, bebas dari kegelisahan dan gangguan emosional. Orang manipulatif sering memancing emosi negatif agar kita kehilangan kendali dan bereaksi berlebihan. Namun, jika kita sudah melatih diri mencapai ketenangan batin, kita tidak mudah terpancing. Kita bisa menghadapi mereka dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Ketentraman batin ini bukan berarti kita menjadi pasif atau acuh tak acuh, tapi kita mampu mengelola emosi dengan bijak agar tetap fokus pada hal yang benar-benar penting. 3. Apatheia, kebebasan dari gangguan emosional. Prinsip lain yang erat kaitannya adalah apatheia, keadaan bebas dari gangguan emosional yang berlebihan. Dalam menghadapi manipulasi, kita perlu belajar untuk tidak bereaksi dengan kemarahan, kebencian, atau rasa takut. Emosi-emosi ini bisa menjadi alat bagi orang manipulatif untuk mengendalikan kita. Dengan apatheia, kita tetap mampu menjaga keseimbangan dan tidak membiarkan perasaan negatif menguasai keputusan dan tindakan kita. 4. Pronesis, kebijaksanaan dalam bertindak. Stoikisme sangat menekankan kebijaksanaan praktis atau pronesis, kemampuan mengambil keputusan yang benar dan tepat dalam situasi apapun. Dalam konteks menghadapi manipulasi, pronesis membantu kita mengenali kapan harus diam, kapan harus berkata tegas, dan kapan harus menjauh. Kebijaksanaan ini juga membuat kita sadar bahwa tidak semua pertempuran perlu dilawan.
Pronesis memungkinkan kita bertindak dengan integritas dan kehormatan, bukan terjerat dalam permainan manipulasi yang merusak. 5. Memento mori, kesadaran akan keterbatasan hidup. Mengingat bahwa hidup ini terbatas dan setiap orang memiliki perannya masing-masing dalam kehidupan ini, Stukisme mengajarkan kita untuk tidak terjebak pada hal-hal sepele yang hanya menguras energi, seperti manipulasi orang lain. Dengan kesadaran memento mori, ingatlah kematian, kita diajak untuk memfokuskan hidup pada hal-hal bermakna, dan melepaskan dendam, rasa sakit, atau emosi negatif yang ditimbulkan oleh manipulasi. Jadi, prinsip-prinsip Stokisme ini bukan hanya teori, tapi panduan praktis yang bila diterapkan secara konsisten dapat membentuk benteng batin yang kokoh, membuat kita tetap damai dan bijak walau dihadapkan dengan orang manipulatif. Ketika kita memahami dan mempraktikkan dikotomi kendali, mencapai atarasia dan apatheia, menggunakan pronesis, dan menyadari keterbatasan hidup, kita akan mampu menghadapi manipulasi dengan kepala tegak, hati tenang, dan tindakan yang benar. Strategi praktis Stukisme menghadapi orang manipulatif. Filsafat bukan sekadar bahan bacaan atau kutipan yang indah, tetapi harus menjadi cara hidup. Stukisme mengajarkan kita untuk hidup dengan kebajikan, berpikir jernih, dan menjaga batin agar tetap merdeka meski dunia di sekitar kita kacau. Dan inilah beberapa strategi praktis yang bisa langsung kamu terapkan untuk menghadapi orang manipulatif dengan jiwa seorang stoik. 1. Tarik jarak emosional, bukan fisik. Orang manipulatif sering menyerang melalui emosi. Mereka membuat kita merasa bersalah, takut, bahkan berutang secara moral pada mereka. Sebagai stoik, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menarik jarak emosional. Ini bukan berarti menjauh secara fisik atau menjadi dingin, tetapi memilih untuk tidak menanggapi secara reaktif. Latih dirimu untuk diam sejenak sebelum merespons. Rasakan apa yang muncul, lalu biarkan lewat seperti awan. Epictetus Pernabercata. Bukan hal-hal yang mengganggu kita, tetapi cara kita memandang hal-hal itulah yang mengganggu kita. 2. Gunakan rasionalitas, bukan perasaan. Manipulasi bekerja paling efektif saat logika kita kabur dan emosi mengambil alih. Maka, latihlah logika dan pertajam akal sehatmu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini fakta atau hanya opini yang dimanipulasi? Apakah saya merasa bersalah karena memang bersalah? Atau karena dimanipulasi untuk merasa begitu? Apa motivasi orang ini? Dengan bertanya seperti itu, kamu menciptakan ruang mental, dan di ruang itulah kebebasanmu muncul. 3. Tegas tanpa menjadi kasar. Stukisme bukan tentang menjadi lemah lembut terus-menerus. Ini tonton manjaga kebajikan. Termasuk keberanian dan keadilan. Jika seseorang melanggar batas, kamu berhak mengatakan tidak. Kamu boleh menolak, memutus komunikasi, atau menetapkan aturan. Lakukan dengan tenang, jelas, dan tanpa drama. Seseorang yang hidup sesuai nilai stoik tidak tunduk karena takut konflik, tapi juga tidak menyerang karena emosi. Ia berdiri teguh di tengah badai. 4. Kenali pola manipulasi, tapi jangan terjebak. Banyak manipulasi datang dalam bentuk halus. Pujian yang berlebihan, sindiran samar, perasaan bersalah yang disisipkan. Kenali semua itu, tapi jangan habiskan hidup untuk membongkar mereka. Stukisme mengajarkan bahwa energi kita berharga. Fokuslah pada dirimu sendiri. Amati tanpa melekat. Ni les temps pas m'embansi. Adapi temps pas m'embaladondam. 5. Gunakan keheningan sebagai kekuatan. Kadang, respons terbaik terhadap manipulasi adalah tidak merespons sama sekali. Diam, bukan karena kalah, tapi karena sudah menang di dalam. Marcus Aurelius Menuli. Jika seseorang berbuat jahat padamu, pikirkan, itu urusannya. Bagaimana aku menyikapinya, itu urusanku. Diam adalah pilihan sadar. Dan dalam keheningan, kamu menunjukkan bahwa emosimu tidak dijual murah. 6. Lati diri setiap arime la lui refleksi. Stoik bukanlah orang yang tiba-tiba kuat. Mereka kuat karena latihan. Setiap malam, biasakan untuk bertanya, di mana aku kehilangan kendali tadi? Apakah aku terlalu reaktif hari ini? Bagaimana aku bisa merespons lebih bijak esok? Dengan latihan seperti ini, kita tidak hanya menjadi kuat di hadapan orang manipulatif, tetapi juga membentuk karakter yang tahan terhadap badai kehidupan.
7. Berani meninggalkan yang merusak jiwa. Terakhir, dan ini penting, tidak semua orang harus kamu pertahankan. Jika seseorang terus-menerus menggunakanmu, memanipulasimu, dan menguras jiwamu, kamu berhak untuk pergi. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menahan semua racun. Tapi un tuc mémiliant bermanfad bagique et bagiquant dan kei du panbermakna. Orang manipulatif adalah ujian. Bukan un tuc mambu akitamara, tapi un tuc mangat kambata, kebijaksanaan, dan ketegazan kita. Ingatlah, kamu tidak harus menjadi pengendali emosi orang lain. Tapi kamu harus menjadi penguasa atas emosimu sendiri. Dan ketika kamu bisa tetap tenang di hadapan manipulasi, kamu telah menang, bahkan sebelum pertempuran dimulai. Ketenangan bukan berarti lemah. Kadang, itu tanda kekuatan yang paling dalam. Dan itulah jalan stoik, tenang, bijak, tegas, bebas. Refleksi dan latihan stoik untuk menguatkan diri. Menghadapi orang manipulatif bukan hanya soal taktik dan respons, tapi juga soal kekuatan batin. Dan kekuatan batin tidak datang begitu saja. Ia lahir dari latihan. Dari ketekunan kita menjaga pikiran. Dari keinginan kita untuk tidak dikendalikan dunia luar, termasuk oleh orang-orang yang memanfaatkan kita. Stoikisme bukan sekadar konsep. Ia adalah latihan hidup. Dan jika kamu ingin menjadi pribadi yang tangguh, yang tidak mudah digoyahkan, maka kamu perlu latihan setiap hari. Berikut ini adalah latihan-latihan stoik yang dapat kamu lakukan untuk membentengi dirimu dari manipulasi dan memperkuat ketenangan batin. 1. Meditasi pagi stoik, antisipasi dan persiapan mental. Setiap pagi, sebelum dunia mulai sibuk, duduklah sejenak dalam diam. Renungkan, hari ini aku akan bertemu dengan berbagai jenis orang. Mungkin ada yang kasar, egois, memanipulasi, memanfaatkan. Tapi aku tidak akan terkejut. Aku telah menyiapkan batinku. Marcus Aurelius menulis. Pagi hari, katakan pada dirimu, aku akan bertemu dengan orang sombong, egois, dan tidak tahu malu. Tapi semua itu tidak akan mengusikku, karena aku tahu itulah bagian dari dunia ini. Latihan ini sederhana tapi sangat kuat. Karena saat kamu sudah menyiapkan diri, manipulasi orang lain tidak lagi membuatmu panik. Kamu tidak lagi bereaksi. Kamu hanya mengamati dan tetap tenang. 2. Menulis jurnal malam, evaluasi diri. Di malam hari, ambil waktu untuk merenung. Tanyakan pada diri sendiri. Apakah hari ini aku bereaksi terlalu keras? Apakah ada yang mencoba memanipulasiku? Bagaimana aku menyikapinya? Apa yang bisa aku perbaiki besok? Menulis adalah cara membersihkan batin. Menjadikannya terang kembali. Dalam jurnalmu, kamu bisa jujur tanpa takut dinilai. Dan disitulah proses tumbuh terjadi. Sedikit demi sedikit, kamu membentuk karakter stoik, kuat, sadar, dan merde. 3. Visualisasi negatif, premeditatio malorum. Stoikisme mengajarkan latihan mental bernama premeditatio malorum, membayangkan hal buruk sebelum itu terjadi, agar kita siap menghadapinya. Misalnya, bagaimana jika ada yang mencoba mengaturku secara halus besok? Bagaimana jika seseorang merendahkan pendapatku? Bagaimana jika aku dijebak untuk merasa bersalah? Bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi untuk mempersiapkan jiwa. Supaya ketika hal itu benar-benar terjadi, kita sudah tidak terkejut. Kita tidak reaktif. Kita hanya siap. 4. Latihan diam dan pengendalian diri. Setiap hari, latihlah untuk tidak menanggapi secara otomatis. Kadang, saat seseorang mengusik kita dengan kata-kata licik atau emosi buatan, hal paling kuat yang bisa kita lakukan adalah diam. Balon ucapan diam bukan kelemahan. Diam adalah kendali. Diam adalah tempat di mana akal diberi ruang untuk bicara. Dengan tidak langsung bereaksi, kita memutus rantai manipulasi. Kita tidak bermain dalam skenario yang disusun orang lain. Kita menulis skenario kita sendiri. 5. Memilih pergaulan dengan bijak. Latihan stoik bukan hanya soal menguatkan dari dalam, tapi juga menyaring dari luar. Renungkan. Siapa orang-orang yang membuatmu merasa lelah secara emosional? Siapa yang memancing rasa bersalah terus-menerus? Siapa yang tidak jujur, tapi membuatmu bergantung padanya?
Tidak semua orang perlu dijadikan teman dekat. Seorang stoik tahu, jika kita ingin batin yang jernih, kita tidak bisa terus-menerus berenang di air yang keruh. Memilih jarak bukan berarti membenci, tapi menghormati dirimu sendiri. 6. Membaca kutipan stoik setiap hari. Kadang kita lupa, kadang kita rapuh. Itulah kenapa kita perlu pengingat. Bacalah satu kutipan stoik setiap pagi. Renungkan isinya. Jadikan sebagai kompas harian. Contoh, orang yang paling kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya saat marah. Seneca. Atau, hal-hal luar tidak memiliki kekuatan untuk menyentuh jiwa kita. Hanya penilaian kita tentangnya yang berkuasa. Marcus Aurelius. Dengan membaca kutipan ini setiap hari, kita menyiram jiwa kita agar tetap hijau, tumbuh, dan kuat. 7. Menjaga tujuan hidup di depan mata. Saat kamu tahu apa tujuan hidupmu, kamu tak mudah digeser. Manipulasi hanya bekerja pada orang yang hidup tanpa arah. Tapi kalau kamu tahu apa yang penting, kamu akan tahu mana yang layak diabaikan. Tuliskan tujuanmu, nilai-nilaimu, prinsip hidupmu. Pegang itu erat. Itulah perisai paling kuat terhadap manipulasi dunia. Ketika kamu melatih diri dengan refleksi dan kebiasaan stoik ini, kamu bukan hanya siap menghadapi orang manipulatif, tapi juga siap menghadapi hidup itu sendiri. Karena dunia tidak akan selalu ramah. Tapi kamu bisa membangun benteng yang tenang dan kuat di dalam dirimu. Dan itu adalah kebebasan sejati. Kebebasan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Kebebasan yang hanya bisa kamu ciptakan sendiri, lewat latihan dan kesadaran. Dan kalau suatu hari kamu terjatuh lagi, tidak apa-apa. Kamu manusia. Kamu bukan robot yang selalu tenang. Tapi kamu punya jalan untuk kembali. Kamu punya prinsip untuk berdiri lagi. Latih dirimu. Tulis jurnalmu. Kembalilah pada ketenangan. Dan percayalah, ketenangan itu bukan kelemahan. Itu adalah kemenangan. Akhir kata, hiduplah dengan kesadaran. Berjalanlah dengan keteguhan. Dan jadikan dirimu sebagai pribadi yang tidak mudah diombang-ambingkan. Bukan karena kamu keras, tapi karena kamu sudah mengenal dirimu sendiri. Jika kamu sudah kuat dari dalam, maka tidak ada manipulasi yang bisa benar-benar menguasaimu. Karena kamu sudah bebas, bukan dari dunia, tapi dari dirimu sendiri yang dulu terlalu mudah diperdaya. Salam tenang, dari hati yang merdeka. Dan sampai bertemu di perjalanan filosofi berikutnya.